Oke, jadi baru-baru ini militer Indonesia dan Malaysia diketahui sudah melakukan pertemuan, bos. Bukan pertemuan biasa, tapi ini menyangkut pengawasan kapal-kapal asing di Selat Malaka. Pertemuan militer tingkat tinggi pun terjadi. Bahkan baru-baru ini juga kapal cepat rudal TNI langsung mengadakan latihan tempur bahaya udara di Selat Malaka, bos. Nah, di sisi lain, baru-baru ini kapal Amerika telah lewat Selat Malaka dan tak jauh dari perairan Indonesia, militer Amerika pun ternyata sudah mencegat sebuah kapal tanker yang diduga mengangkut minyak Iran, di mana katanya tanker itu sedang menuju Kepulauan Riau dekat Singapura dan lanjut ke Tiongkok. Nah loh. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah kini rencana Malaysia dan Indonesia? Apakah mereka akan bersatu di Selat Malaka? Apa yang mereka rencanakan? Dan apakah kapal-kapal perang asing bakal dijaga ketat oleh Indonesia dan Malaysia? Penasaran beritanya? Cus, Markibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi baru-baru ini tepatnya 20 April 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, sebuah pertemuan penting terjadi di sela-sela ajang bergengsi Defense Service Asia atau DSA 2026, bos. Nah, tak main-main, admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, salah satunya akun resmi Kuarmada RI, disebutkan bahwa Pangko Armada RI, yaitu Laksdia TNI Denny Hendrata, telah bertemu langsung dengan Kasal Malaysia, yaitu Laksamana Zulhelmi Itainain. Dan pembahasannya pun bukan basa-basi, bos. Bukan sekedar obrolan warung kopi nih, tapi mereka secara spesifik membahas satu hal yang sangat krusial pada saat ini, yaitu penguatan pengawasan terhadap kapal asing di Selat Malaka. Nah loh. Kedua pihak pun kabarnya telah sepakat untuk meningkatkan koordinasi demi mencegah gangguan navigasi yang dapat merusak stabilitas kawasan regional, bos. Dan oleh karena itu, di sini Indonesia Malaysia pun akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelaraskan aturan di laut, meningkatkan komunikasi antar angkatan laut, dan memastikan prosedur penegakan hukum tidak tumpang tindih. Tujuannya jelas, yaitu mencegah gangguan navigasi dan menjaga stabilitas kawasan. Karena ya, kalau bukan kita, Indonesia Malaysia yang jaga Selat Malaka, ya siapa lagi ya kan? Emang kalian mau Amerika atau Tiongkok yang nguasain Selat Malaka? Ya, amsyong, bos. Bahkan bukan cuma itu, mereka juga membahas soal keamanan suplai energi. Karena apa? Karena kalau Selat Malaka terganggu seperti Selat Hormuz, maka ya jelas dunia makin amsyong, bos. Harga minyak bisa makin goyang, ekonomi global pun ikut ketar-ketir. Dan dari sisi Indonesia sendiri, ada satu konsep yang ditekankan, yaitu sea control alias penguasaan laut, bos. Artinya apa? Artinya Indonesia tidak hanya mengawasi, tapi harus tahu siapa yang lewat, bisa mengontrol situasi, dan siap bertindak kalau ada ancaman. Karena sebagai negara pantai, Indonesia punya hak dan tanggung jawab untuk menjaga wilayahnya. Tentunya dengan profesional, terukur, dan sesuai hukum internasional. Nah, sekarang pertanyaannya nih, apakah Indonesia hanya sedang melakukan pertemuan rutin untuk berkoordinasi dengan Malaysia, atau sebenarnya sudah mulai bersiap untuk sesuatu yang lebih berbahaya? Oke, jadi sebenarnya admin lihat ini bukan sekedar rapat atau diskusi biasa nih, bos. Karena tepatnya tanggal 21 April 2026, hanya sehari setelah pertemuan di Malaysia, TNI Angkatan Laut pun langsung bergerak di Selat Malaka, bos. Salah satu kapal cepat rudal andalan, yaitu KRI Alamang 644, langsung menggeber kapalnya dan melakukan latihan tempur bahaya udara di Selat Malaka. Dan ini jelas bukan latihan santai, bos. Bukan senam-senam zumba aja ya. Karena fokusnya ini serius, yaitu untuk mendeteksi dini ancaman udara, kecepatan pengambilan keputusan, sampai koordinasi tempur antar kru. Kenapa latihan ancaman udara? Karena jelas di perang modern ini, kapal perang ya tidak lagi cuma menghadapi kapal lain, bos. Namun ancaman utama kini justru datang dari langit, yaitu meliputi pesawat tempur dan helikopter
rudal anti kapal, bahkan drone-drone intai tempur, bahkan kamikaze, bos. Jadi, latihan ini ibaratnya kalau tiba-tiba wilayah kita diserang dari langit, kita siap atau tidak? Nah, jawabannya ya tetap harus siap, bos, tanpa ragu. Dan sekarang kita coba tarik ke isu besar yang sedang berkembang. Apakah ini ada kaitannya dengan Amerika versus Iran? Karena faktanya, Amerika kini benar sedang memperluas operasi perburuan kapal Iran, bos. Area operasinya pun mulai masuk Samudra Hindia hingga Asia Tenggara. Bahkan baru-baru ini saja ada insiden penangkapan kapal di jalur dekat Indonesia, yaitu kapal bermuatan minyak Iran di Samudra Hindia, tepatnya di perairan Teluk Bengal yang terletak di antara India dan Asia Tenggara. Artinya ini sudah masuk ke jalur Selat Malaka, bos. Nah, nanti di bagian akhir kita bahas nih. Kemudian di saat yang sama USS Miguel Kate, kapal perang Amerika, muncul pula di Selat Malaka. Memang secara resmi disebut operasi rutin, hak lintas transit ya kan? Tapi ya jelas, bos, kalau kita lihat timingnya agak susah memang dibilang kebetulan. Kemungkinan besar Amerika di sini sedang melakukan monitoring dan intelijen, menunjukkan kehadiran militernya atau bahkan bersiap untuk operasi yang lebih jauh. Makanya, tindakan Indonesia saat ini sudah tepat, bos. Koordinasi dengan Malaysia, latihan tempur, sampai dengan penguatan sea control. Ini bukan reaksi berlebihan, tapi ini adalah langkah antisipasi. Lebih baik siap saat tidak terjadi apa-apa, daripada tidak siap saat semuanya sudah terlambat. Nah, loh. Nah, jadi soal intersepsi baru-baru ini, bos. Tanggal 21 sampai 22 April kemarin, militer Amerika pun resmi melakukan pencegatan intersepsi maritim terhadap kapal tanker MT Tiffany. Lokasinya pun bukan di Timur Tengah, tapi di Teluk Bengal dan Samudra Hindia, bos. Dan lokasi ini pun tepat di antara Sri Lanka dan Indonesia. Artinya, ini sudah sangat dekat dengan jalur menuju Selat Malaka. Nah, kapal ini pun diduga membawa minyak Iran dan masuk dalam jaringan Shadow Fleet alias armada bayangan yang sering katanya ganti bendera, mematikan AIS sehingga hilang dari radar dan transfer minyak diam-diam di laut. Dan yang bikin makin serius, Amerika pun secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka akan mengejar kapal terkait Iran dimanapun mereka berada. Bahkan istilah tegasnya, perairan internasional bukan tempat aman lagi bagi kapal yang disangsi. Tak main-main, operasi ini memang dilakukan tanpa tembakan, tapi tetap menunjukkan satu hal, Amerika sekarang aktif melakukan penegakan hukum laut skala global, bos. Terutama bagi kapal-kapal yang mereka incar, kapal yang mengandung Iran. Dan amsyongnya, rute MT Tiffany ini disebut menuju Kepulauan Riau, bos, dekat Singapura sebelum akhirnya ke Tiongkok. Artinya apa? Jelas jalur operasinya sudah mengarah langsung ke halaman depan negara kita Indonesia. Dan di saat yang sama, Indonesia dan Malaysia kini telah berkoordinasi ketat. TNI Angkatan Laut melakukan latihan tempur, dan kapal Amerika kemarin juga sudah masuk Selat Malaka. Jadi ini sepertinya bukan lagi sekedar kebetulan, bos. Ini adalah pola pergerakan besar yang mulai mengerucut di satu titik Selat Malaka. Sekarang pertanyaannya, apakah ini hanya operasi penegakan hukum biasa atau awal dari permainan kekuatan yang jauh lebih besar? Bagaimana Indonesia akan menghadapi ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Bekesins.